Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati keindahan dunia sampai saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan melakukan penjelasan pertanian dengan tema pentingnya pemberian pupuk anorganik bagi tanaman kelapa sawit. Sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari matkul Sosiologi Komunikasi dan Penjualan Pertanian yang diampu oleh Ibu Penti Suryani SPMSI. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dibuat oleh pabrik dengan berbagai unsur kandungannya. Jadi setiap produk unsur kandungannya beda-beda tergantung jenis produknya. Jadi tujuan kita untuk mengasih pupuk anorganik pada tanaman kelapa sawit itu supaya tanaman kelapa sawit bisa mendapatkan unsur hara yang cukup serta menyuburkan tanaman serta tanah yang terkandung di dalamnya. Untuk pupuk anorganik itu memang sama seperti pupuk organik, sama-sama supaya memberikan unsur hara yang bagus buat tanam kelapa sawit. Namun kalau kita menggunakan pupuk anorganik, kita bisa memilih kebutuhan yang ada pada tanaman kelapa sawit tersebut. Contohnya, apabila tanaman sawit ini misalnya buahnya kurang bagus, kita bisa tambahkan pupuk anorganik. Contohnya seperti kita tambah pupuk KCl. Kenapa KCl? Karena KCl itu mengandung kalium. Kalium itu bisa menyuburkan atau memberi nutrisi pada buah sehingga buah bisa memuaskan untuk hasil panennya. Selanjutnya, apabila daun yang pada tanaman kelapa sawit itu misalnya kurang bagus, kurang subur, kurang hijau, kurang memuaskan, kita bisa menambahkan yang namanya pupuk urea. Nah, kenapa pupuk urea? Karena di dalam pupuk urea itu terdapat nitrogen yang bisa membuat daun kelapa sawit itu menjadi lebih subur ataupun lebih bagus dan hijau. Dan juga apabila juga tanah kurang subur, maksudnya tanahnya kering ataupun kurang lembab, kita bisa tambahkan dengan pupuk yang mengandung fosfor. Nah, begitulah manfaat dari pupuk anorganik daripada pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik kan dia satu, unsurnya cuma satu. Ibaratnya kalau pupuk organik itu kan pupuk yang alami, jadi kita tidak bisa menaruhkan pada tempatnya seperti itu. Selanjutnya, apabila sebuah tanaman kelapa sawit kekurangan yang namanya pupuk anorganik, maka di situ terdapat kekurangan yang sangat signifikan bagi tanaman kelapa sawit tersebut. Karena apa? Kembali ke tadi, maksudnya apabila kita kurang dengan menggunakan ureanya, kurang menggunakan kaliumnya, kurang menggunakan fosfornya, atau semuanya NPK misalnya dalam satu pupuk NPK anorganik kan, maka tanaman tersebut akan tidak memuaskan hasilnya. Jadi daripada itu, yuk sama-sama Bu Pak, jangan sampai lah tanaman kelapa sawit yang kita tanam itu kekurangan pupuk anorganik. Karena apa? Karena efek itu sangat besar sekali pada tanaman kelapa sawit kita juga.
Selain itu, daripada kita jangan sampai kekurangan dan jangan sampai juga kita kelebihan dalam menggunakan pupuk anorganik. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan pada tanaman kelapa sawit, itu nanti kena apa? Yang kena siapa? Yang kena adalah tanamannya. Tanamannya khususnya tuh pada tanahnya. Kenapa kok tanahnya? Karena dengan berlebihannya pupuk anorganik, kan pupuk anorganik itu mengandung bahan zat-zat kimia yang diramu oleh pabrik. Nah, jadi apabila dia terlalu berlebihan terkena tanaman, lalu dia menyerap di tanah secara berlebihan, maka dengan itu dia juga akan bisa membunuh organisme yang ada di dalam tanah tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti cacing. Cacing yang terkena itu maka akan mematikan semua cacing dan musnahkan semua cacing yang ada di dalam tanah. Dan apabila cacing tersebut pada matian di dalam tanah, itu akan efeknya pada tanah itu sendiri, Bu. Karena apa? Karena apabila tanah tanpa cacing, maka kesuburan tanah atau unsur hara dalam tanah itu akan berkurang sangat-sangat signifikan karena musnahnya cacing pada tanah tersebut. Karena apa? Karena cacing itu di dalam tanah, Bu, itu membuat tanah subur dan menggugurkan tanah. Dan apabila cacing tersebut itu mati atau musnah, maka tanah akan tidak subur, serta apabila bahan kimia ataupun pupuk organiknya itu berlebihan terus menerus akan mengakibatkan tanah akan kering serta tidak gembur. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang salah dari kekurangan saya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada penyampaian materi yang salah dan penyampaian materi yang kata-kata yang masih belibet-belibet, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih belajar. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.